Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang solih-solihah, jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA kelas 6. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 20 Maret 2021, Pak Khair akan menyampaikan pembahasan latihan soal persiapan ASPD tahun 2021. Mari anak-anak kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pembelajaran IPA pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah anak-anak terima di file PDF tadi, bahwa anak-anak mengerjakan latihan soal pada pukul 7.30 sampai pukul 8. Selanjutnya pukul 8 sampai 8.30 anak-anak menyimak video pembahasan ini. Jangan lupa menuliskan nama, nomor, dan kelas pada kolom komentar. Karena ini akan menjadi penilaian buat kalian. Beberapa video pembahasan yang telah Pak sampaikan belum komplit atau belum lengkap. Ada beberapa anak yang masih belum menuliskan nama, nomor, dan kelas di kolom komentar. Mohon segera diisi. Setiap kali ada pembahasan, silahkan tulis nama, nomor, dan kelas. Setelah kalian menyimak video pembahasan ini, anak-anak melaporkan hasil jawaban kalian, yaitu jumlah jawaban benar ke WA Pak Khair seperti biasa. Jangan lupa menuliskan nama, nomor absen, dan kelas ya anak-anak ya. Ketika chat Pak Khair, tuliskan nama, nomor, dan kelasnya, serta jumlah jawaban yang benar. Apabila ada soal yang anak-anak belum paham atau masih mengalami kesulitan, nanti bisa ditanyakan. Oke, langsung saja Pak Khair akan membahas untuk latihan soal siap ASPD tahun 2021 di PJJ tanggal 20 Maret tahun 2021 hari ini. Soal nomor 1. Urutan rantai makanan pada ekosistem hutan. Di sini yang ditanyakan adalah ekosistem hutan. Mari kita cari tomat, ulat, burung elang. Tomat ini biasanya di ekosistem kebun. Kemudian padi, belalang, katak, ular. Ini berada di ekosistem sawah. Jagung, serangga, burung, ular. Ini berada di ekosistem kebun atau ladang. Kemudian yang terakhir, rumput, rusa, serigala, pengurai. Ini jawabannya. Cukup mudah ya untuk soal nomor 1. Ini organismenya ada di hutan dan juga urutan rantai makanannya sudah tepat. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam ekosistem kolam terdapat kangkung, belalang, katak, dan ular. Apabila populasi belalang berkurang hingga mengalami kepunahan, maka kemungkinan yang terjadi adalah, berarti ketika menemukan soal seperti ini, langkah pertama adalah kita harus mengurutkan rantai makanannya. Kangkung dimakan dimakan belalang, kemudian dimakan katak, kemudian dimakan ular. Yang menjadi keterangan apa di situ? Belalang berkurang. Nah, belalangnya di sini berkurang. Bisa kita kasih tanda apa? Men atau negatif, berkurang. Kalau belalang berkurang, berarti otomatis makanan katak juga berkurang. Kataknya menjadi menurun. Kalau kataknya menurun, ularnya juga ikut menurun. Sementara dengan kangkungnya bagaimana? Kangkungnya bisa meningkat karena tidak ada yang memakannya. Mana jawabannya? Kangkung bertambah banyak, betul, katak meningkat, ular menurun. Salah, katanya harus menurun. Kangkung meningkat, katak menurun, ular meningkat. Salah ya, ular harusnya menurun. Kangkung meningkat, katak menurun, ular menurun. Oke, inilah jawabannya. Nomor 2 jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 3. Semut rangrang
hidup di pohon nangka. Hubungan antara semut rangrang dengan pohon nangka tersebut terjadi karena, anak-anak mari kita cari dulu semut rangrang dan pohon nangka. Kira-kira membentuk simbiosis apa ya? Semut rangrang, Pak Akhir carikan gambarnya, dan pohon nangka. Nangka atau mangga atau pohon yang lain juga sama sebenarnya. Intinya semut rangrang yang berada di pohon. Ini contohnya. Silakan share. Nah, ini anak-anak ya. Ini semut rang yang ada di pohon. Apa sih hubungannya? Hubungan antara semut rangrang yang berada di pohon, ini khususnya pohon nangka, adalah membentuk simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Apa keuntungannya bagi semut rangrang? Semut rangrang bisa membuat sarang atau tempat tinggal di pohon tersebut, sementara pohon yang ditumpangi oleh si semut rangrang akan terbebas dari hama. Jadi ini untuk melindungi hama. Mana jawabannya? Mari kita cek. Nah, pohon nangka terlindungi dari hama, semut rangrang tidak terpengaruh. Salah. Semut rangrang membuat sarang, pohon nangka terlindungi dari hama. Betul. Hama itu adalah hewan yang perusak atau hewan pengganggu. Jawabannya yang B. Semut rangrang membuat sarang, sementara pohon nangka terlindungi dari hama. Ini membentuk simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Lanjut soal nomor 4. Hubungan erat antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan untung, sedangkan pihak lain tidak untung, tidak rugi, ini berarti simbiosis komensalisme. Komensalisme. Nah, mana yang membentuk simbiosis komensalisme? A. Udang dengan mentimun laut. Kita cari gambarnya. Udang dengan mentimun laut. Ini gambarnya ya. Udang dengan mentimun laut. Nah, ini udangnya, ini mentimun laut. Ini membentuk simbiosis komensalisme, betul. Karena udang menumpang di mentimun laut ini sehingga mendapatkan sisa-sisa makanan. Sementara si mentimun laut tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Ini membentuk simbiosis komensalisme. Berarti jawabannya sudah ketemu yang A. Sementara lalat dengan Rafflesia arnoldi ini membentuk simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Si Rafflesia arnoldi terbantu penyerbukannya, sementara lalatnya mendapatkan nektar. Kalau alang-alang dengan tanaman produksi, ini membentuk simbiosis amensalisme, yaitu satu rugi, satu tidak untung, tidak rugi. Mana yang rugi? Yang rugi adalah tanaman produksi. Si tanaman produksi ini nanti zat hara dan airnya malah bisa diserap oleh alang-alang. Tapi alang-alang tidak menyerap makanan dari tanaman produksi, hanya istilahnya berebut air dan mineral dalam tanah. Tapi itu kan berarti merugikan bagi tanaman produksi. Yang D, bakteri Escherichia coli yang hidup di usus manusia membentuk simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bakteri E. coli dia mendapatkan tempat hidup, sementara untuk manusia terbantu dalam proses pencernaan. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kantong semar hidup di daerah rawa untuk mencukupi kebutuhan nitrogen, yaitu dengan cara mencerna serangga.
tumbuhan berikut yang beradaptasi dengan cara yang sama adalah berarti dia memakan serangga. Ini merupakan tumbuhan insektivora. Mana yang termasuk tumbuhan insektivora? Insektivora, tumbuhan pemangsa serangga. Jawabannya adalah Venus flytrap dan ungu api. Ungu api tahu tumbuhannya seperti apa? Kita cari ungu api. Ungu api seperti ini. Ini ungu api, kemudian ini Venus flytrap, ini kantong semar, ini merupakan tumbuhan yang pemakan serangga. Kalau hidrilla itu tumbuhan air ya. Coba gambarnya seperti ini. Hidrilla, ini tanaman air. Kemudian ada apa tadi yang terakhir? Ada Euphorbia. Euphorbia ini salah satu tanaman hias juga. Coba Euphorbia. Gambarnya ini. Nah, ini. Oke ya. Berarti ini tidak pemangsa serangga. Yang pemangsa serangga adalah Venus flytrap dan ungu api. Nomor 6. Burung hantu memiliki bulu-bulu halus yang menyerupai pelat di sekitar mata. Pelat di sekitar mata. Ini salah satu bentuk adaptasi dari burung hantu ya. Bagian tersebut berfungsi untuk pelat seperti pelat yang ada di sekitar mata ini berfungsi untuk mana? Jawabannya mengarahkan suara masuk ke rongga telinga. Hampir sama seperti kayak daun telinga ya. Karena ini fungsinya untuk mengarahkan suara masuk ke rongga telinga. Lanjut, nomor 7. Kesuburan tanah di wilayah perbukitan berkurang karena humus terbawa erosi. Humus itu adalah zat tanah yang membuat subur itu. Agar kerusakan tidak semakin parah, maka upaya yang dapat dilakukan adalah di sini di wilayah perbukitan. Sudah sering keluar ya ini ya. Bagaimana caranya? Yaitu membuat sengkedan. Sengkedan nama lainnya adalah terasering, yaitu membuat tanah seperti berundak-undak sehingga humus tidak terbawa oleh erosi. Kalau pertanian tumpang sari itu adalah satu lahan ditanami oleh beberapa jenis tanaman. Kalau rotasi tanaman itu pergiliran tanaman. Lanjut, nomor 8. Petani kopra mengalami kerugian panen akibat rusaknya pohon kelapa. Jadi kopra ini merupakan olahan dari pohon kelapa, daging kelapa yang dikeringkan. Biasa digunakan untuk industri kosmetik dan lain sebagainya. Itu untuk kopra. Petani kopra mengalami kerugian panen akibat rusaknya pohon kelapa. Hal ini disebabkan oleh serangan kumbang kelapa yang memakan batang pohon kelapa. Sudah jelas ya, di sini kumbang kelapa. Tahapan daur hidup hewan tersebut yang merugikan petani kopra adalah yang memakan pohon kelapanya adalah imagonya, kumbang dewasa. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada daur hidup belalang, telur, belalang muda, belalang dewasa, telur, nimfa, imago. Hewan yang mengalami daur hidup seperti pada gambar adalah ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, hanya 3 tahapan tanpa melalui fase pupa atau kepompong. Mana jawabannya? A. Lipas, ngengat, laron. Ngengat termasuk yang sempurna. KKKKK, LLNNSA. Ada ngengat di situ. Jangkrik, kumbang, semut. Kumbang dan semut sempurna. Capung, kepik, kunang-kunang, kepik-kepik dan kunang-kunang itu sempurna. Berarti jawabannya D. Kecoa, capung, dan tungau. Jawabannya yang D. Lanjut, nomor 10. Pasangan yang tepat antara hewan dengan cara perkembangbiakannya terdapat pada nomor planaria fragmentasi benar.
Anemon laut, tunas, benar. Kadal vivipar, salah. Kadal harusnya ovovivipar. Paramecium membelah diri, benar. Kelelawar ovipar, salah. Kelelawar harusnya vivipar. Jawabannya adalah 1, 2, 4. C. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sistem pernafasan pada belalang. Fungsi organ hewan seperti gambar yang ditunjuk oleh huruf X adalah, mari kita lihat gambar yang ada keterangannya, pernapasan pada belalang. Coba ini bisa dilihat gambar lengkapnya. Ini ya. Oke, di sini yang ditunjuk tadi ini ya, ini ada bagiannya spirakel. Spirakel ini adalah tempat udara masuk. Kemudian ada kantong udara, kemudian ada trakea. Nah, trakea di sini yang merupakan tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagiannya ada yang namanya trakeolus. Di sini terjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ditunjuk X yaitu kantong udara. Kantong udara. Apa fungsi kantong udara? Kantong udara itu berfungsi, namanya kantong ya berarti untuk seperti pundi-pundi udara. Cadangan udara ketika belalang bergerak. Kalau tempat dan masuk serta keluar, tempat masuk dan keluarnya udara ini maksudnya ya. Tempat masuk dan keluarnya udara itu tadi di mana? Spirakel. Kemudian pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada di trakeolus, bagian dari trakea. Jawabannya adalah yang B. Cadangan udara ketika belalang bergerak, yang ditunjuk ini adalah kantong udara. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Ada sendi ya di sini ya. Di sini ada tangan, kemudian ini siku, yang ditunjuk nomor 2 ini adalah pangkal ibu jari karena ini yang paling pendek ya. Pangkal ibu jari. Arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 secara urut adalah nomor 1 yang di siku ini sendi engsel, arahnya satu arah. Kemudian yang nomor 2 ini sendi pelana, arahnya 2 arah. Secara urut berarti 1 arah dan 2 arah. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian organ peredaran darah yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah, mari kita ingat kembali, nomor 1 bagian bawah bilik sebelah kiri, bilik kiri. Nomor 2 bilik kanan. Nomor 3 serambi kanan. Nomor 4 serambi kiri. Yang ditanyakan adalah nomor 2. Nomor 2 di sini adalah bilik kanan. Bilik yaitu memompa darah, kanan kotor. Berarti memompa darah kotor ke paru-paru. Atau memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang A, menerima darah kaya oksigen dari paru-paru itu serambi kiri. Yang B, menerima darah kotor dari seluruh tubuh, serambi kanan. C, memompa darah bersih ke seluruh tubuh, itu bilik kiri. D, memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru adalah bilik kanan. Yang ditunjuk oleh nomor 2, memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Soal nomor 14. Bagian organ yang berfungsi menghasilkan getah empedu. Getah empedu ini dihasilkan oleh organ hati. Hati fungsinya menetralkan racun dan menghasilkan getah empedu. Mana yang menunjukkan? Yaitu 4. Kalau nomor 1 ini lambung, nomor 2 pankreas, nomor 3 usus halus. Yang menghasilkan getah empedu adalah organ hati, ditunjukkan oleh nomor 4. Selanjutnya nomor 15. Wajah Aisyah tampak pucat. Aisyah mudah lelah dan mengantuk meskipun sudah tidur cukup di malam harinya.
Setelah diperiksa dokter, Aisyah disarankan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, penyebab penyakit yang diderita Aisyah adalah, ini nama penyakitnya adalah anemia. Dia mudah lelah, letih, lesu, walaupun dia sudah makan dan tidur yang cukup. Nah, karena setelah diperiksa, dia diminta untuk memakan makanan yang mengandung banyak zat besi. Oh, berarti dia menderita anemia. Apa penyebabnya? Anemia disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Jawabannya adalah yang C. Kalau kelebihan zat asam klorida ini bisa menyebabkan penyakit MAH. Kemudian adanya bakteri di usus itu bisa tipes, bisa diare, dan lain sebagainya. Lanjut ke soal nomor 16. Benda-benda berikut yang termasuk isolator panas. Isolator panas yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Aluminium, timah, besi, konduktor. Kayu, kain, plastik. Berarti jawabannya yang B. Yang C di sini ada baja, berarti dia konduktor. Yang D di sini ada tembaga, berarti dia konduktor. Yang ketiganya isolator adalah B. Kayu, kain, dan plastik. Nomor 17. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya ditunjukkan oleh nomor asap pabrik wujudnya gas, bentuk dan volume berubah. Betul. Sirup bentuknya berubah, volumenya tetap. Betul. Ini benda cair. Nitrogen benda gas, bentuk tetap, volume berubah. Salah ya, bentuk tetap. Air mineral menekan ke segala arah, volume tetap. Betul, ini benda cair. Madu benda cair menekan ke segala arah, betul, bentuknya tetap. Salah, harusnya bentuknya sesuai wadahnya. Yang tepat yaitu 1, 2, dan 4. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 18. Peristiwa yang menunjukkan perpindahan panas secara radiasi. Radiasi yaitu pancaran panas secara langsung tanpa melalui zat perantara. A. Panas lampu menghangatkan anak ayam. Radiasi. Betul. Asap api yang membumbung. Konveksi. Lilin meleleh waktu dinyalakan. Ini bisa konduksi atau konveksi ketika lilinnya meleleh. Kemudian panci menjadi panas saat merebus air. Ini konduksi. Jawabannya yang A. Radiasi. 19. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. A. Melakukan tendangan penalti. Dari titik penalti bola ditendang. Berarti dari dia menjadi bergerak. B. Pecahnya gelas yang terjatuh. Gelas jatuh, pecah, berarti mengubah bentuk benda. Memukul bola yang dilempar, bola dilempar kemudian dipukul, berarti arahnya bisa berubah. D. Mencetak genteng dari tanahnya, mengubah bentuk. Berarti jawabannya yang C. Memukul bola yang dilempar. Lanjut soal nomor 20. Ada gambar, apa ini? LCD proyektor ya. Kemudian ada kipas angin. Bentuk energi yang dihasilkan dari alat seperti 1 dan 2 secara berurutan adalah di sini tentunya energi cahaya. Yang kedua ini energi gerak. Listrik, panas, ini salah. Cahaya, betul. Kalor, apakah ini kalor? Panas, salah. Berarti jawabannya yang D. Energi cahaya dan energi kinetik. Kinetik itu nama lain dari energi gerak. Lanjut soal nomor 21. Kegiatan berikut yang memanfaatkan energi alternatif matahari. Sudah sangat jelas. Yang A, di sini menjemur padi ya, ini berarti dia padi yang basah, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Ini memanfaatkan energi alternatif matahari. Kalau pilihan yang B, kapal layar, ini memanfaatkan energi angin. Yang C, kincir air, tentu jelas air. Kemudian yang D ini adalah biogas dari kotoran hewan. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Jika lampu 1, 2, dan 3 menyala, sedangkan lampu 4, 5 padam, maka kondisi saklar S1 dan 2 adalah 4, 5 ini dipadamkan.
4 dan 5 ini terhubung oleh saklar S2. Kalau 1, 2, dan 3 ini ya saklar S1. S1 ini mempengaruhi semua ya. Kalau yang diinginkan 4, 5 padam, maka saklar 2-nya harus dibuka. Jawabannya adalah yang D. Saklar S1 ditutup, kemudian saklar S2 dibuka, sehingga lampu 4 dan 5 padam. Sementara 1, 2, dan 3 tetap menyala. Nomor 23. Lampu sorot banyak digunakan sebagai penanda adanya pasar malam di suatu tempat, agar orang dengan mudah menemukan tempat tersebut. Peristiwa tersebut memanfaatkan sifat cahaya. Anak-anak tahu lampu sorot pasar malam. Nah, kayak seperti ini, dilihat gambarnya. Ini ya anak-anak ya, ini lampu sorot. Ya senter, tapi yang sorotannya lebih bisa jauh dan lebih terang. Mana jawabannya? Tentunya dia, kalau dibiaskan bukan ya, diuraikan juga bukan, merambat lurus ya, menembus benda bening, iya. Jawabannya adalah yang B. Dia merambat lurus, kemudian menembus benda bening, kan ada kacanya juga di situ. Nomor 24. Oke. Jika lampu 1 dimatikan, sedangkan lampu 2 dinyalakan, ini gantian dimatikan, kemudian dinyalakan lampu 2, bayangan yang terbentuk adalah kalau ini lampu 1 nyala, lampu 2 padam, bayangannya ke sini. Ini adalah konsep sifat cahaya merambat lurus. Ditarik garis lurus saja. Oh iya, berarti ini merambat lurus. Kalau yang 1 ini dimatikan atau dipadamkan, sementara lampu 2 ini dinyalakan, berarti ke arah sini lurusnya. Berarti jawabannya yang C. 24C. Lanjut, soal nomor 25. Cara pembuatan magnet seperti tampak pada gambar tersebut adalah, nah di sini tentunya apa? Elektromagnet, induksi, elektromagnet, menggosok, dan induksi. Jawabannya yang A. Ini cukup mudah ya. Elektromagnet, induksi, elektromagnet, menggosok, dan induksi. Nomor 26. Pemasangan kabel listrik dibuat agak kendor seperti tampak pada gambar. Ini ya. Nah, hal ini bertujuan untuk A. menghemat jumlah kabel yang digunakan. Bukan. B. menghindari terputusnya kabel saat menyusut di malam hari. Betul sekali jawabannya ini. Karena di malam hari itu suhu lebih rendah atau lebih dingin sehingga benda-benda bisa menyusut. Nah, khususnya di sini adalah kabel menyusut. Kalau ini sudah dibuat kendor, maka ketika malam hari menyusut, maka tidak akan putus. Tujuannya adalah itu. Menghindari terputusnya kabel saat menyusut di malam hari. Soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Alat musik seperti pada gambar yang dibunyikan dengan cara dipukul adalah, ini memudahkan ya anak-anak ya, gambar alat musik ini untuk memudahkan. Kalau cuma biasanya kan daftar nama saja. Kalau daftar nama saja mungkin ada yang masih kesulitan. Kalau ini sudah cukup mudah. Ada gambarnya tinggal dipilih. 1 ini digoyangkan, 2 ini jelas dipukul, 3 dipukul, yang keempat ini dipetik. Jawabannya 2 dan 3. C. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada pohon kapas, ini domba, kemudian ini ada ulat sutra. Sumber daya alam seperti tampak pada gambar tersebut dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kain, kapas tentunya untuk kain katun, domba untuk kain wol, sutra, ulat sutra untuk kain sutra, pupanya atau kepompongnya ya. Berarti 1 itu kain katun, 2 untuk kain wol, 3 untuk kain sutra. Oke, lanjutkan soal nomor 29. Akhir-akhir ini banyak penebangan pohon di hutan secara berlebihan untuk perkebunan kelapa sawit dan perumahan, sehingga dapat mempengaruhi daur air. Di sini ada kegiatan penebangan pohon.
yang digunakan sebagai untuk perkebunan dan juga perumahan. Apa pengaruhnya bagi daur air mengakibatkan tanah longsor? Tidak ya. Kemudian sirkulasi air semakin cepat. Apakah iya hutan-hutan ditebang itu sirkulasinya semakin cepat? Penyerapan air dalam tanah terganggu? Wah, ini jawabannya. Penyerapan air dalam tanah terganggu. Karena kalau sudah hutan ditebang, berarti kan akar-akarnya sudah berkurang, jadi penyerapannya berkurang. Apalagi itu dijadikan perumahan, maka air hujan sulit untuk menyerap ke dalam tanah. Jawabannya yang C. Nomor 30. Berdasarkan daftar tersebut, peristiwa yang merupakan akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Apa akibatnya? Perubahan musim ini revolusi bumi. Gerak semu harian matahari, rotasi, betul. Pergantian siang dan malam, rotasi, betul. Terjadinya perbedaan waktu, rotasi, betul. Gerak semu tahunan matahari, revolusi bumi. Berarti jawabannya 2, 3, dan 4. Oke, alhamdulillah. Soal nomor 1 sampai 30 sudah dibahas bersama. Semoga anak-anak paham ya, dan semakin bisa untuk mengerjakan latihan-latihan IPA. Oke, di akhir pembelajaran kali ini, Pak Hir akan menyampaikan sedikit tentang progres hasil tryout mata pelajaran IPA anak-anak. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah hasil kalian selama 6 kali tryout ini. Anak-anak sudah 6 kali tryout ya. Ada tryout yang pertama itu Kabupaten 1, tryout yang kedua K3S Kabupaten, tryout yang ketiga ada SDSN 1, tryout yang keempat Kabupaten 2, yang kelima K3S Kapanewon atau kecamatan, kemudian yang keenam SDSN 2. Nah, berdasarkan ke-6 tryout ini, untuk rata-rata seluruh siswa ini, Kabupaten 1 71. K3S Kabupaten ini turun sedikit jadi 67. SDSN 1 kembali naik 77. Kabupaten 2 naik lagi 79. Kemudian K3S Kapanewon turun sedikit 76. Kemudian SDSN tryout yang terakhir anak-anak alhamdulillah sudah mencapai rata-rata 84,28. Ini tryout yang terakhir, nilainya sudah yang paling tinggi dibanding tryout-tryout yang sebelumnya. Ini artinya anak-anak sudah memahami latihan-latihan IPA yang telah diberikan. Semoga nanti di tryout berikutnya masih ada sekali tryout, yaitu tryout Kabupaten 3, dan juga nanti di ASPD rata-ratanya bisa mencapai rata-rata yang maksimal. Siap ya anak-anak ya, ditingkatkan ya. Oke. Kemudian untuk nilai terendah setiap kali tryout. Dulu Kabupaten 1 itu masih ada anak yang mendapatkan nilai 18 paling rendah. Kemudian K3S Kabupaten nilai terendahnya 24, semakin naik ya. SDSN 1 42, Kabupaten 2 44, K3S Kapanewon 34, kemudian yang SDSN 2 40. Kalau ini masih di angka 40, berarti kalau dari 50 nomor hanya betul 20. Nah, ya anak-anak, tolong yang nilainya masih di bawah ini lebih semangat. Karena rata-ratanya sudah 8, berarti sebagian besar siswa itu sudah paham. Ini hanya anak-anak yang istilahnya bisa kalian, tetapi harus lebih semangat lagi sehingga bisa mengejar teman-temannya. Ya, kalau untuk IPA itu nilai minimal 7 lah bisa ya. Kalau 7 itu insya Allah mudah dicapai. Kemudian untuk nilai tertinggi yang sudah berhasil anak-anak raih, Kabupaten 1 nilai tertingginya 94, K3S Kabupaten 92, SDSN 1 100, Kabupaten 2 98, K3S Kapanewon 90, kemudian SDSN 2 yang terakhir alhamdulillah sudah ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai 100. Ini banyak, ada sekitar 5 atau berapa yang mendapatkan 100 di SDSN 2. Oke, semoga untuk di tryout selanjutnya anak-anak rata-ratanya semakin meningkat
Nilai terendahnya juga sudah bagus, tidak 4, bisa 7 ya. Nilai tertingginya yang mendapatkan 100 bisa lebih banyak lagi. Oke. Untuk mempermudah ini ada tabel, ada grafik untuk progres TO kalian. Nah, rata-ratanya ini ya. Ini dari tryout 1 ke tryout 2 turun, kemudian ini naik lagi, turun sedikit, kemudian kembali naik. Dan ini menjadi rata-rata paling tinggi untuk di tryout yang terakhir. Pak Akhir beri selamat dan semangat untuk anak-anak karena hasil kerja keras kalian sudah mencapai angka 84. Nah, yang terakhir, kemarin ada pertanyaan untuk tryout yang K3S Kapanewon. Loh, Pak Khair, kenapa hasil saya itu berbeda ya, sangat berbeda jauh dengan yang Pak Khair bahas. Nah, kemarin Pak Khair sudah membahas tryout K3S Kapanewon dan anak-anak sudah mengoreksi dan mencocokkan mandiri sebagai nilai prediksi. Tetapi ternyata yang muncul yang di daftar nilai kalian itu tidak sesuai dengan prediksi. Kalau selisih 1 atau 2 nomor ya cukup wajar ya, mungkin anak-anak salah menyilang atau kurang tebal silangannya itu wajar. Tapi ini selisihnya hingga 4 sampai 5 nomor. Oke, ternyata anak-anak yang menyebabkan nilainya seperti itu adalah nilai yang keluar dari UPT. Karena apa? Karena kunci yang ditulis di UPT itu kunci yang kurang benar atau salah kunci. Di sini ada beberapa nomor yang salah kunci. Coba nanti anak-anak bisa mencocokkan dengan pembahasan yang telah Pak Khair sampaikan di video sebelumnya. Coba nanti cari lagi pembahasan tryout K3S Kapanewon Depok. Kalau kuncian dari UPT adalah seperti ini. Nah, ini nanti bisa dicermati. Di sini ada beberapa nomor yang salah kunci atau kuncinya tidak tepat. Nah, kemarin sudah disampaikan sebenarnya di K3S atau K3S itu kumpulan kepala-kepala sekolah, tetapi mungkin dari percetakan atau yang men-scan LCK kalian itu belum diubah kuncinya. Jadi masih kunci yang lama. Kalau kunci yang lama ini ya banyak beberapa nomor yang masih belum benar. Tapi tidak apa-apa ya, pemahaman kalian itu nanti bisa diukur dari pembahasan yang Pak Khair berikan. Tidak apa-apa. Itu nanti bisa diukur, oh kemampuan kalian itu seperti sejauh mana. Dan ini dibuktikan dengan meningkatnya di SDSN yang kedua. Nah, patokannya di sini saja. Berarti kalian nilainya sudah cukup baik. Oke ya anak-anak ya, pokoknya tidak usah berkecil hati, harus lebih semangat, yang penting anak-anak memahami materi dan soal-soal yang telah diberikan. Oke, untuk pembelajaran hari ini Pak Khair cukupkan, semoga ini bermanfaat dan anak-anak semakin bisa, semakin memahami materinya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya, kemudian tetap semangat dalam belajar. Dari Pak Khair kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembahasan ini ada kurang-kurangnya. Ingat, Pak Khair ingatkan sekali lagi setelah menyimak video pembahasan ini segera laporkan hasil kalian ke WA Pak Khair. Pak Khair tunggu ya. Tetap semangat anak-anak, salam sehat selalu. Mari kita akhiri belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.